belum ada yang sarapan nih Sobat Muslim. Jadi kita harus makan dulu untuk isi energi. Akhirnya duduk juga. Assalamualaikum Sobat Muslim. Hari ini kita mau pergi ke apa namanya Kak? Lahore, Bandara Lahore, karena kita mau nganterin barang-barang ya Sobat Muslim. Tapi tadi gak terlalu banyak nge-shoot sama ngurusin barang karena kan hektik ya Sobat Muslim ya. Jadi kita tuh cuma bertiga aja dan koper besar satu yang gede banget, yang presiden itu, sama satu lagi yang kecil. Nah karena yang presiden itu gede banget, itu tuh butuh pakai dua orang lah yang ngambil gitu. Jadinya kita semua sibuk gitu ngebawain tentengan Sobat Muslim. Terus kita tadi tuh kejar-kejaran waktu karena ngejar waktu jam 3 kita harus udah jalan. Ternyata tiket busnya sisanya cuma yang bisnis doang Sobat Muslim. Akhirnya tadi kita mau gak mau beli yang bisnis aja. Harganya sih 3.000 sekian. Kalau yang eksekutif itu 2.000 sekian. Bedanya 50 ribuan. Jadi kalau 3.000 kira-kira 150.000, kalau yang 2.000 kira-kira 100 ribuan. Ya segitu Sobat Muslim. Jadi ya udah deh, aku baru pertama kali sih naik bisnis di sini, naik bisnis bus di sini. Nggak tahu perbedaannya apa sama yang eksekutif. Tapi ya alhamdulillah kan kalau nggak kayak gini, jadi kita nggak pernah tahu rasanya bisnis gimana. Cuma karena kehabisan tiket dan kita kejar-kejaran sama waktu, yaudah deh kita tetap ambil yang bisnis Sobat Muslim. Sekarang kita lagi baru duduk nih Sobat Muslim setelah tadi repot keliling-keliling ngurusin barang. Sekarang kita udah duduk buat makan dulu. Sekarang udah jam 2:10. Kita nunggu keberangkatan bis jam 3 sambil nunggu makanan. Kita makan sebentar. Kalau ada sisa dibungkus, terus udah deh. Terus pergi Sobat Muslim. Ikutin terus perjalanan kita kali ini ya, mengelilingi kota Lahore. Makanan sudah sampai, waktunya kita makan. Aku lagi bersama Kak Ali. Namanya Kak Ali Sobat Muslim. Beliau yang bakal pulang hari ini. Bye-bye sahabat Muslim, aku pulang dulu ya. Dadah Kak Ali, hati-hati di jalan. Sama satu lagi Ibu Bos. Uhuy, makan dulu Ibu Bos. Kita belum ada yang sarapan nih Sobat Muslim. Jadi kita harus makan dulu untuk isi energi. Yang paling capek nih beliau nih ceritanya nih. Iya. Biasa bos ngurusin customer. Kita makan dulu Sobat Muslim. Nanti kalau udah selesai makan, kita langsung cepet-cepet ngejar waktu besar. Seperti biasa disediain saladnya, ada bawang merah, timun, sama tomat kesukaannya orang-orang Pakistan. Iya, bukan kabili ya. Sekarang kita sudah makan Sobat Muslim. Sudah segar. Bisnisnya yang mana ya? Anyway, by the way, Baswe. Ini tiketnya Sobat Muslim. Bisnis ada giniannya ya? Iya, ada. Emang itu bermanfaat buat Bermanfaat banget emang buat kita. Takutnya terbang kan kalau nggak ada giniannya. Sangat membedakan sih antara bisnis dan eksekutif. Beda 50.000, oke lah. Apa ya? Jadi tahu kan rasanya bisnis gimana? Oh, udah sering. Oh sorry deh, kali udah pernah naik bisnis belum? Oh iya, yang eksekutif pernah juga nggak? Ya, kalau gitu nggak tahu perbedaannya. Aku nanya aku aja ya Sobat Muslim. Aku udah pernah nyobain yang eksekutif, yang bisnis belum. Let's go, Sobat Muslim, kita masuk. Ini bis. Yuk sahabat Muslim. Yuk, ayo sobat Kak, kepanjangan sahabat.
sobat muslim kopernya diiniin dulu. Iya sobat muslim, kita masukin dulu ke dalam ya. Tapi kita nyelak orang nih, orang pada nyantri. Ini yang ngurusin ini pada suami-suami kak. Ibu istri-istrinya langsung pada masuk. Iya. Kita kan udah bersih. Kita apa-apa lah ya. Coba. Oh iya, ya kan? Ada auto, habis itu ada full. Oh iya. Sumpah iya. Step. Kita norak banget ya. Sobat muslim. Oke. Sobat muslim, jadi ternyata perbedaannya sama yang eksekutif itu, di bisnis kursinya tuh ada masajnya. Ada kursi pijitnya gitu loh sobat muslim, yang biasanya aku ngapain kayak gini ya kan, ada mic yang biasanya aku pernah ajakin sobat muslim, gak biasanya sih, yang aku pernah ajakin sobat muslim untuk massage pakai kursi pijit. Ternyata ini kursinya tuh kursi pijit sobat muslim, terus tombolnya banyak gitu loh. Ada yang ini dia buat mundurin kursi, yang ini apa ya, oh ini buat naikin ini nih sobat muslim, kaki ininya lagi, coba ups, nah gitu, kenaikan gitu ya, enggak deh, enak kayak gitu. Terus yang ini buat mundurin kursi lagi dikit tuh, oke. Dan terus ini kalau mau dinyalain lagi pakai ini, gimana menurut sobat muslim, worth it nggak? Harganya 150.000, 6 jam selama di dalam bus. Terus dengan fasilitas ada TV, kursinya kursi pijat, terus bisa maju mundurin ini bangku, terus bangkunya nyaman kayak bangku pesawat gitu sobat muslim, kayak gini nih. Tuh. Masih ribet nih beliau, si Kari masih ribet. Itu menurut aku sih ya lumayan lah. Menurut sobat muslim gimana? Worth it nggak? Sobat muslim, karena ini perjalanannya lama, jadi kita mau istirahat dulu, karena dari pagi tuh kita gedebak-gedebuk banget ngurusin barang-barang. Enggak, dari malam bahkan jam 1 kita tuh tidur baru jam 3 habis ngurusin barang-barang, packing dan lain-lain. Jadi masih kerasa gitu loh sobat muslim capeknya, dan siap-siap dari jam 12. Jadi kita mau istirahat sebentar, terus untuk mengisi tenaga biar nyampe sana kita bisa sama-sama menebarkan energi positif satu sama lain. Cake ini adalah cupcake semua. Enak kayak kue sarang semut, nggak terlalu manis. Enak, baru aja. Itu kita tuh sebenarnya berhenti dulu sobat muslim di rest area. Terus aku ngerasa nggak cukup waktunya, jadi aku cuma pakai buat sholat doang, kan paling penting ya. Habis sholat itu udah langsung dipanggil masuk lagi, jadi aku nggak sempat beli makanan. Ya, ternyata alhamdulillah dikasih makanan sih. Aku baru bangun tidur sobat muslim, sekarang udah jam 5 sore. Kita berangkat jam 3, udah jam 5:30. Berarti mungkin 2 jam lagi kita sempat. Oke. Kita makan dulu ya sobat muslim. Iya, bismillah. Ini tuh sandwich gitu sobat muslim, isinya ayam sama mayonaise nih.
enak tapi ya nggak panas. Ya apa yang diharapkan sih, masa mau panas makan di rumah sih. Udah sobat muslim, aku makan dulu ya, aku lapar banget nih. Sobat muslim, aku bosan karena sebenarnya aku tuh bukan tim nonton atau main game gitu loh sobat muslim kalau lagi di perjalanan atau dalam kendaraan. Jadi aku bingung dia mau ngapain. Makanya kita ngobrol aja deh sobat muslim, cerita aja kali ya, cerita. Jadi cerita apa ya, cerita rakyat. Jangan deh, gak seru. Cerita, oh tadi tuh, jadi setiap kita naik bus umum kayak gini, sebelum kita berangkat itu tuh ada petugas keamanan dari negara, ya dari pemerintahan. Itu masuk ke dalam. Ini aku lightningnya pakai TV di depan aku. Kayak lanjut kayak tadi aku ngomong apa? Oh iya, jadi ada petugas pemerintahan itu yang masuk ke dalam, bawa handycam, bawa kamera, terus mereka nge-shoot penumpangnya satu persatu, dan itu setiap bis. Itu namanya di dalam checkpoint, jadi kayak ada checkpointnya gitu. Terus mereka itu bawa handycam buat ngedetek mukanya orang-orang satu-satu. Cuman cepet banget, kayak 2 detik. Dan pasti setiap penumpang harus masuk ke dalam kameranya itu gitu sobat muslim. Ini nggak yang pertama kalinya tadi kayak gitu, tapi ngomong-ngomong nggak di-shoot karena emang nggak boleh ya, kan mereka lagi nge-shoot. Karena nge-shoot, nah jadi kitanya tuh kayak harus ngadep kamera gitu aja. Mukanya harus kelihatan aja. Setahu aku di Indonesia nggak ada kayak gitu ya, cuman di sini itu sistem keamanannya emang sangat tinggi sobat muslim. Jadi kalau ada apa-apa mereka tuh punya banyak rekaman muka kita, karena setiap kita pergi muka kita akan terdeteksi gitu. Muka kita terdeteksi pernah pergi kemana, apalagi foreign ya. Jadi kita dianjurkan bawa paspor kemana-mana untuk keamanan. Kalau tiba-tiba ada yang nanya kamu negara apa gitu, Indonesia, coba tunjukin sesuatu yang jadi identitas kamu. Gak mungkin kita tunjukin KTP kan, KTP itu kan identitas kita di negara kita gitu. Jadi ya mereka punya pikiran untuk terus sesuatu yang akhirnya memvalidasi kalian gitu. Kalau kalian dapat izin untuk tinggal di negara kita apa, kan kalau cuma ngasih KTP kan ya cuma kartu tanda penduduk kita sebagai warga negara kan, tapi nggak ada surat izin kita tinggal gitu, tinggal di negara ini, di Pakistan. Jadi kita harus bawa paspor untuk mereka ngecek. Kan di paspor tuh kan selalu ada cap gitu ya setiap kita datang ke suatu negara, jadi dicek gitu, atau visanya juga. Jadi untuk keamanan, jadi tingkat keamanan di sini memang sangat-sangat tinggi ya sobat muslim, tingkat keamanan negaranya. Apalagi kota tempat tinggal aku, Islamabad gitu. Itu deh, aku mau cerita itu tentang checkpoint tadi. Unik sih menurut aku, soalnya kayak iya aku masih terkenal. Awalnya tuh aku agak norak ya, aku pikir itu kayak ada liputan gitu, ternyata enggak, itu demi keamanan mereka, biar mereka tahu siapa aja yang keluar dari kota Islamabad pada hari itu gitu. Keren. Jadi mereka bukan pakai CCTV juga ada, cuman kalau langsung di depan mukanya tuh kayak, ayo lo mau kemana, gue punya bukti lo pernah datang ke tempat tinggal, ke tempat kota ini, pernah ninggalin kota ini juga gitu. Jadi lebih efisien aja sih, cuma tahu banget. Udah sobat muslim, aku masih menunggu sampai waktu kita turun. Aku nggak ngantuk lagi karena aku udah kenyang tadi ngantuknya. Masa udah lama tuh udah jam-jam sejak berangkat. Lihatlah buku dan